Oke, jadi kita mulai sekarang dari pertanyaan sederhana aja deh. Ya, kita mulai dari hal yang paling basic. Apa itu listrik? Apa itu listrik? Dan jadi secara sederhananya, listrik itu adalah gerakan elektron. Oke? Dan sebenarnya itu aja, dan sesederhana itu. Nah, sekarang kalau kita mau bedah lagi lebih dalam, kita nggak cuma tahu doang, tapi kita juga bisa ngerti dari akarnya. Ya, katakanlah kita punya kabel tembaga. Tembaga itu tersusun dari atom-atom, dan setiap atom punya apa? Atom itu yang pertama punya nukleus, ya, dan di dalamnya itu ada proton, itu adalah partikel subatomik yang bermuatan positif. Kemudian ada yang bermuatan netral. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting ya. Karena kita tahu bahwasannya listrik itu secara sederhana kita definisikan gerakan elektron. Berarti elektron yang bergerakan. Nah, dan atom ya itu punya subatomik yang disebut dengan elektron. Dan elektron itu berada di sekitar inti atom. Oke? Dia tuh ada di sini. Ini yang disebut dengan elektron. Nah, sekarang di sini nih, apa korelasinya nih antara gerakan elektron dan juga listrik? Kenapa elektron itu bisa bergerak? Oke. Sekarang kita mulai dulu. Nah, elektron-elektron terluar atau elektron-elektron yang paling luar pada atom tembaga itu tidak terikat kuat ke intinya, dan mereka itu bisa bergerak bebas. Jadi ini kata kuncinya, elektron ya yang terluar, karena dia ini kalau misalkan dalam model, saya lupa namanya modelnya siapa, ya. Dan di sini tuh dipenuhi dengan elektron-elektron. Nah, elektron yang terluar itu karena dia letaknya paling jauh dari inti atom, itu dia tidak terikat kuat ke intinya, ya. Sampai sini jelas ya? Saya akan sampai sini jelas. Nah, maka dia menyebabkan apa? Menyebabkan dia bisa bergerak dengan bebas. Ini sekarang udah ngerti ya. Jadi kita ulangin lagi. Oke, kita penuh dengan pengulangan atau penuh dengan repetisi, karena repetisi itu sebuah latihan agar ilmu itu bisa nempel ke dalam otak kita. Bisa nyerap gitu ya. Oke, jadi listrik secara sederhana, kamu harus bisa menjelaskan kepada temanmu yang nggak tahu apa-apa, bahwasannya listrik adalah gerakan elektron. Bahwasannya setiap benda itu terbuat dari material. Katakanlah kita punya kabel, kabel itu terbuat dari tembaga, oke, dan tembaga itu tersusun dari atom-atom, atom itu adalah partikel terkecil yang menjadi penyusun dari suatu material, oke? Dan setiap atom itu punya namanya partikel lagi yang lebih kecil atau yang disebut dengan subatomik. Ada inti atom dan juga ada elektron yang bermuatan negatif. Elektron itu berada di sekeliling inti atom. Oke? Dan kemudian elektron terluar atau elektron yang paling luar yang terjauh dari inti atom itu tidak terikat kuat dengan inti atomnya. Hingga dia bisa bergerak dengan bebas. Jadi dia manusia yang bebas saja. Sebuah partikel yang bebas dia. Oke? Dan ini penting. Elektron bebas inilah yang bergerak saat listrik mengalir. Ya. Jadi listrik itu tidak lain dan tidak bukan adalah elektron-elektron yang bergerak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah kapan elektron ini mulai bergerak? Ya.
Dan segala konsep itu harus diawali dengan lontaran pertanyaan, sehingga kita menjadi kritis. Oke, elektron itu kapan mulai bergeraknya gitu kan? Wah, dari tadi warnanya hitam terus ya. Coba kita ganti nanti ya. Nah, jadi kan kita punya kabel. Kabel itu terbuat dari tembaga. Nah, sekarang kabel ini kita hubungkan nih ke baterai, ya. Maka si baterai inilah yang menciptakan namanya beda potensial. Potensial itu atau yang kita sering dengar itu sebagai tegangan. Analoginya sama seperti selisih ketinggian di pipa air, ya. Dan ini menyebabkan elektron itu akan terdorong dari kutub negatif menuju kutub positif, ya. Misalkan di sini kita punya baterai, ya. Biasanya yang garis panjang ini itu bermuatan positif, ya, atau kutub positifnya, yang pendek itu adalah kutub negatifnya. Katakanlah kita menyambungkan ini ke lampu, oke. Tuh ya, lampunya nyala, harusnya pakai ini ya. Kita biar mantep. Lampunya nyala. Tarik lagi. Nah, karena adanya beda potensial atau beda tegangan, ya, yang dilambangkan dengan komponen baterai ini, maka si elektron itu bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Ini elektron atau negatif ya. Sementara arus listriknya biasanya arahnya itu bergerak berkebalikan. Kalau tadi elektron itu bergerak dari negatif ke positif, kalau arus listrik itu biasanya dari positif ke negatif. Secara simpelnya gitu. Oke? Oke, jadi kita mulai dari hal yang simpel dulu. Kalau misalkan kita ditanya sama teman kita, apa itu listrik, kita bisa ngejawab bahwa listrik itu adalah elektron yang bergerak atau gerakan elektron. Terus elektron itu apa? Elektron itu adalah komponen yang lebih kecil daripada atom, oke? Dan elektron terluarnya itu bisa bergerak bebas. Kenapa bisa bergerak bebas? Karena si elektron terluar itu tidak terikat kuat kepada intinya. Dan kapan elektron mulai bergerak? Ya ketika baterai disambungkan ke kabel. Ya. Kenapa begitu? Ya karena baterai itu akan menghasilkan beda potensial atau beda tegangan. Kok bisa kayak gitu? Iya. Jadi si baterai itu sebetulnya, atau yang disebut dengan tegangan, itu memberikan dorongan. Dia itu kayak dorongan atau tekanan yang membuat elektron bergerak. Kalau kita pengen analogikan secara sederhana, itu sama seperti beda ketinggian pipa air, ya. Karena air kan akan mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, sama seperti arus listrik, gitu ya. Oke, saya kira segitu dulu. Kayaknya bagus nih video pertama, kurang dari 10 menit. Nanti konsep selanjutnya kita hajar lagi.